penggerak angkatan 11 Kota Semarang dari SD Harapan Bunda. Selama kurang lebih 20 menit atau 1 jam sampai 20 menit kita akan bersama-sama mendalami, merefleksikan mengenai budaya positif yang sudah bisa jadi sudah kita laksanakan atau belum kita laksanakan di sekolah kita atau sampai kita belajar. Oke. Dari ada beberapa konsep inti dari budaya positif yang nanti akan kita bahas. Yang pertama mengenai perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi tema-tema atau materi inilah yang nanti akan menunjang terciptanya budaya positif di sekolah. Ya. Jadi kita ketahui bahwa kurikulum kita sudah 3 tahun, 2 tahun atau 3 tahun ini mengalami pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini membawa kita kembali bahwa pada dasarnya pembelajaran itu dirancang dengan prinsip berdiferensiasi. Kenapa? Karena sejatinya pembelajaran itu harus mengutamakan atau harus berpihak pada murid, termasuk pada kebutuhannya. Dan murid kita memiliki beragam latar belakang, beragam karakter dan potensi. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu bagaimana guru itu bisa menumbuhkan karakter-karakter yang sudah ada yang berbeda-berbeda ini agar bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila yang kita ketahui ada berapa ibu? Ada 6 ya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini adalah profil yang harus kita tumbuhkan dari beragam karakter dan potensi peserta didik itu arahnya ke profil pelajar Pancasila. Oke. Kemudian sebelumnya ada yang pernah mendengar tentang teori kontrol? Atau kalau saya sebutkan kata kontrol, apa yang dibayangkan? Menahan ya bisa diri sendiri atau orang lain ya sebenarnya. Kalau ada kata kontrol, kira-kira yang terbayangkan apa? Mengatur. Kontrol hubungannya dengan mengatur. Selain itu mengecek ya. Mungkin yang lain pernah melakukan kontrol apa yang sering dilakukan di kelas saat pembelajaran? Apa yang Bapak Ibu sering kontrol selama ini ketika ada kebersihan? Ya, yang lain mengontrol kebersihan. Sebenarnya ini ada miskonsepsi bahwa selama ini teori miskonsepsinya adalah bahwa seringkali kalau kita kelas rame gitu ya, yang suka disalahkan siapa? Nah, kalau anak membuat kesalahan yang suka dicari-cari siapa? Misalnya ada si A kelas 4 atau kelas 6, yang akan dicari siapa? Gurunya. Yang disuruh bertanggung jawab siapa? Gurunya ya. Padahal itu sebuah ilusi.
Ada? Ada yang pernah punya pengalaman seperti ini atau pada dirinya sendiri atau kepada peserta didik ketika mengkritik peserta didik terus membuat dia merasa bersalah, perilakunya berubah, terus merasa berhasil? Bisa, ya bisa. Tapi itu sebenarnya sebuah ilusi karena yang muncul adalah rasa bersalah. Ya betul, harusnya penyadarannya karena ketika dia tadi dikritik habis-habisan dibuat rasa bersalah, ya mungkin perilakunya akan berubah tapi bukan karena dia mau berubah jadi baik, tapi karena dia merasa bersalah. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kalau kita ngasih reward ke anak-anak itu pasti selalu berakhir positif. Iya atau tidak? Tidak mesti. Oke, coba Khusus Mari ceritakan pengalamannya. Tidak mestinya bagaimana? Pemberian penguatan yang berupa mungkin katakanlah itu misalnya begitu ya Bu ya. Itu menurut saya memang tidak mesti memberikan positif efektif ya. Ada efek yang ditimbulkan ketika kita sering memberikan seperti itu. Misalnya akhirnya ada anak-anak itu motivasinya bukan motivasi dia ingin lebih baik karena kesadaran, tapi motivasi yang anak-anak munculkan pada dirinya itu motivasi ingin mendapatkan sesuatu. Jadi kalau misalnya dia tidak mendapatkan sesuatu, boleh jadi nanti akan bertindak yang tidak benar seperti itu. Terima kasih Khusus Mari. Apakah ada yang punya pengalaman yang sama? Sudah menyediakan banyak reward atau sudah memberikan reward tapi malah berhasil? Memang berhasil buat reward atau sama pengalamannya dengan Khusus Mari, ternyata reward itu kurang efektif? Ada? Mau berbagi? Ya rewardnya tuh biasanya malah kecil ada stiker bintang atau kadang ucapan barakallah itu juga bisa jadi reward ya ke anak-anak. Atau kadang ada yang suka ngasih jajan, permen, atau waktu tambahan ekstra itu juga merupakan reward gitu ya. Ada satu lagi? Apresiasi. Iya. Ikhlas besar untuk pengalaman yang bias. Mungkin sedikit sharing kalau di kelas besar anak saya teman itu lebih ke ketika guru memberikan apresiasi, kemudian eksistensi dirinya ya, istilahnya untuk eksistensi diri siswa itu diakui, itu mereka merasa lebih bahagia gitu ya, dan dengan kayaknya sukarela ya gitu ya, kemudian akan lebih tertib, akan lebih disiplin seperti itu. Beberapa kondisi seperti itu Bu. Terima kasih. Berarti ini reward yang ternyata efektif berlaku karena menumbuhkan rasa bahagia, rasa diakui sehingga siswa menunjukkan perilaku yang positif. Oke, sudah ada 2 pendapat. Yang terakhir, orang dewasa berhak memaksa. Kita boleh memaksa anak-anak. Mau nggak mau harus mau, suka nggak suka harus dilakukan. Ada yang salah? Salah. Kalau salah, salahnya di mana? Atau ada punya pengalaman? Apakah perilaku memaksa ini memang bisa mengontrol perilaku anak-anak? Apa itu termasuk ke dalam Ya, bisa jadi ancaman. Ya. Seringnya ancamannya apa? Kalau tidak tertib, tidak bisa cepat, saya pindah ke kelas yang lain. Terus bisa mengikuti, kalau enggak akan ada hukuman. Yang lain?
Ya, silakan. Kalau saya biasanya ada yang tidak tertib, biasanya antem gitu ya, mana terakhir. Oh ya, ada ancaman, ya paksaan dalam bentuk ada konsekuensinya, gitu. Tapi kondisi anak mau tidak mau harus ikut kegiatan pembelajaran seperti yang kita inginkan. Itu sebuah ilusi, gitu. Karena kenapa kok itu ilusi? Ada efek negatifnya enggak? Iya, anak jadi terpaksa. Kalau terpaksa apa efeknya? Di pembelajaran tidak bahagia, betul, tidak menikmati pembelajaran. Nanti pasti tanya kalau beristirahat langsung lari. Ya, ini adalah ilusi tentang kontrol yang kita berikan kepada anak-anak, gitu ya. Ini kita budaya kognitif ini merubah paradigma kita dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi begini, saya itu kalau belajar stimulus respon itu ingat percobaan burung merpati. Jadi awal mula penemu teori reward and punishment itu dia melakukan percobaan terhadap burung merpati. Jadi ada sebuah kotak, kalau dia mencet tombol yang salah dia akan kesetrum. Kalau dia mencet tombol yang benar, dia akan makanannya akan keluar. Di awal-awal merpati itu salah, tapi lama-lamaan betul ya, dia bisa mencet tombol yang betul. Jadi dia nggak menyentuh tombol yang bikin kesetrum. Itu percobaan yang dilakukan kepada burung ya, burung kita bukan. Bedanya manusia dengan hewan adalah manusia itu punya kesadaran. Kalau hewan memang kalau di sirkus itu cara mengontrol perilaku ya biar lumba-lumba itu untuk peralihan ya dikasih makan. Biar gajahnya nurut dipecut dengan hukuman. Nah ini mulai harus terjadi perubahan ke teori kontrol tentang dunia, bahwa sebenarnya mengontrol perilaku seseorang itu ya dirinya sendiri. Bahwa guru itu tidak punya kadang mungkin kita merasa berhasil karena sudah misalnya menerapkan, mungkin saya ya karena merasa berhasil ketika sudah mengancam murid nurut. Ada merasa berhasil, tapi ternyata bagi siswa itu bisa jadi bentuk trauma. Ya. Di teori stimulus respon bahwa setiap manusia itu kebutuhannya sama. Ya, karena maksudnya kan tadi berdasarkan percobaannya dengan hewan itu, hewan kan butuhnya sama makan, makanya ribetnya makan. Tapi realitasnya kebutuhan setiap anak itu beda. Tadi ada yang butuh diakui, ada yang butuh apa biasanya kebutuhan anak-anak yang nampak di kelas, butuh diperhatikan, butuh dipuji, butuh rasa aman. Ya, ada nggak ada murid yang suka lapor, Bu, disenggol dikit ya, ya, atau butuh makan, ada nggak guru kita dikit-dikit Bu lapar seperti itu ya. Tapi tidak semua murid lapar pada jam yang sama. Itu artinya kebutuhan setiap siswa itu beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tadi ya, karena merasakan mungkin di anak tertentu ancaman itu berhasil. Tapi ada nggak ancaman ke anak tertentu yang nggak berhasil? Ada. Bisa diceritakan yang keras? Apa ya? Pernah kalau saya ancam itu berhasilnya ya saat di hadapan saya, tidak berhasilnya besoknya lagi dilakukan. Contohnya kalau misalnya saya ngajarin maksa kudunya kayak gini loh nak, nah, terus saat itu ya dia benar, tapi ketika tidak dalam pengawasan saya ya kudunya laku-lakunya. Itu artinya memang tidak semua anak itu bisa merespon, padahal mungkin anaknya sama, tapi situasinya beda, responnya
riset lagi ya Bapak Ibu semuanya. Riset lagi perilakunya. Kemudian kita sering mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya kita pengennya murid itu seperti kita dulunya, bener gak? Karena dulu aku kalau sekolah tuh anteng ya, anak-anak kok gak bisa begitu gitu ya. Kok gak suka baca. Kalau dulu saya awal itu kok bisa ya anak-anak itu gak suka baca buku kayak begitu. Padahal kenyataannya yang seharusnya kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan siswa tentang dunia luarnya atau tentang mata pelajaran, bahkan tentang sekolah atau bahkan tentang diri kita. Jadi kita itu dianggap seperti apa sih bagi siswa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Siapa yang merasa jengkel? Apa ya bahasanya? Ketika murid itu melakukan kesalahan, ada nggak perasaan seperti itu? Pas lagi ngantri, nyenggol, namanya jatuh, sampai berdarah, sampai pingsan. Pernah nggak merasa jengkel dengan perilaku anak-anak yang seperti itu? Silakan. Ini terpelajaran apa tidak? Iya. Ketika anak-anak main bola gitu ya, beberapa kali saya lewat, apa lewat gitu pas kepalanya kena tendangan bola. Jadi kan mau ya jengkel tapi kan nggak sampai harus. Oh, nggak sampai keluar ya. Tapi tetap ada yang Allah anak-anak kayak gini tau nggak lihat situasi gitu. Makasih Bu Nera. Pada kenyataannya bahwa semua perilaku anak apalagi ya itu punya tujuan. Jadi anak kita nyenggol temannya, anak kita ramai, anak kita tadi tujuannya itu bisa jadi memenuhi kebutuhan yang tadi ibu-ibu sampaikan, untuk perhatian, untuk kasih sayang ya. Kemudian kalau namanya stimulus respon, oke, itu nggak bisa. Ya, kita menutup. Untuk teori stimulus respon itu ada pandangan bahwa saya bisa mengontrol orang lain atau orang lain mengontrol saya. Jadi akhirnya sering ketemu anak-anak menyalahkan orang lain. Padahal benar nggak kalau kayak begitu? Benar nggak? Kalau dia misalnya melakukan kesalahan, aku diajak sama itu, kemarin aku waktu kelas 6 yang golongin berapa gitu, aku diajak sama dia. Gitu. Apakah itu membuat dia menjadi bebas dari kesalahan? Tidak ya. Ya bahwa sebenarnya saya kadang kalau suka nanya anak, kalau nyari temennya saya bilang, kalau dia misalnya nggak salah, aku nggak tahu, aku gimana saya nanya. Nah, kamu sadar nggak? Pingsan nggak? Kesurupan nggak? Berarti dia harus bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Karena anak sukanya ngerasanya begitu. Mungkin karena terbiasa selama ini diatur dan dikontrol orang lain, jadinya dia nggak sadar dengan perilakunya sendiri. Ya, oke. Selanjutnya mengenai disiplin positif. Ya, disiplin itu mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan disiplin positif itu tujuannya menumbuhkan kesadaran, ya, tanpa imbalan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Ya. Apakah bisa membayangkan kelas tanpa cop, tanpa dihukum? Bisa nggak? Ya, coba mungkin di awal-awal gitu ya, saya akan minta bapak ibu-ibu semuanya untuk menuliskan kira-kira selama ini dari disiplin positif itu berarti
keyakinan kelas apa yang bisa dilakukan anak-anak tanpa ada imbalan atau hukuman? Tapi anak-anak mau melakukan. Kira-kira apa? Oke, coba lihat ditulis ya, nanti bisa maju buat nempel ke bagian keyakinan kelas ya. Jadi boleh. Ya, yang saya mau tanya yang yang nggak ada hukuman dan nggak ada imbalan, tapi anak-anak itu bisa melakukan. Nanti kita akan bedah itu keyakinan apa yang dipegang anak-anak, kok bisa nggak dihukum, nggak diberi hadiah, tapi melakukan. Biasanya apa? Ya, boleh. Mereka itu kayaknya senang banget melakukan hal itu, padahal kita nggak memberikan reward, dan kalau nggak melakukan juga nggak ngasih kop. Ya nggak apa-apa, ditulis aja. Kalau sudah bisa ditempel, nanti kita bahas satu persatu. Itu nanti berhubungan dengan keyakinan kelas apa. Kok tidak ada ribet, tidak ada teman, anak-anak bisa melakukan sukarela. Semoga bisa sampai. Coba ya, saya baca satu. Mengambil sampah yang ada di bawah meja atau kursi. Masya Allah, ini kebersihan ya. Hadir di kelas tepat waktu. Kira-kira nilai apa yang ada di kegiatan anak yang hadir di kelas tepat waktu? Disiplin ya. Menghias kelas dan membersihkan kelas. Itu nilai apa yang ada? Kok anak-anak gak dihukum, gak ini? Kreativitas, keterampilan, kerapian, piket kebersihan, menemani teman ke UKS, mengambilkan barang tertentu, bertanya ketika belum paham, mengerjakan bersama teman-teman yang disukai, membantu teman dengan masanya dengan teman-teman dekat ya. Kenapa kok bisa ini udah positif banget ya. Kalau memang tidak ada hukuman, sebenarnya memang nggak ada ya. Hukumannya kalau nggak mau nganterin teman UKS atau nggak mau ngambil sampah lagi. Kok bisa? Pertanyaan saya. Kok bisa anak-anak seperti itu, tergerakkan seperti itu? Mungkin satu yang tadi ngantar ke UKS mungkin itu bestinya. Ya, berarti ada nilai apa yang pertemanan, terus yang kalau pertemanan ada, berarti ada apa-apa pertemanan? apa ya? Kok sampai mau ngantar besti
Oh iya. Nah, jadi anak itu merasa seneng dulu antara pelajaran sama apa ya, kita menyampaikan ke anak-anak itu dibuat anak itu menikmati pelajarannya. Jadi ketika belum paham, dan itu memang harus tersampaikan. Ya, berarti di awal sudah disampaikan. Berarti kalau biasanya kalau anak-anak nggak mau tanya itu karena apa? Takut, malu. Berarti ada nilai apa ketika anak-anak itu mau bertanya padahal dia belum paham? Keberanian, terus menghargai orang lain ya. Terima kasih. Itu sebenarnya Bapak Ibu tuh sudah menerapkan keyakinan kelas ya, karena tadi sudah ada kesepakatan di awal, dari sisi positifnya sudah ada gitu ya, karena berhasil membuat anak berperilaku tanpa dikontrol hukuman dan hadiah. Ini adalah tadi yang saya tanyakan soal nilai, adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Itu terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa. Jadi nilai-nilai universal, entah usianya atau apa, itu yang disepakati dan diyakini baik untuk kehidupan bersama ya. Misalnya tadi nilai kasih sayang, semua agama ada, semua kebudayaan ada. Wujud nilai kasih sayang di kelas tadi kalau kata tugas nganterin temennya ke UKS ya, kita positif gitu ya, memang dia ada nilai sayang sama temennya. Karena kadang ada anak yang nggak tahu, walaupun punya kesempatan lihat pemandangan, dia nggak mau aku gitu. Kemudian ada nilai tadi apa? Percaya diri, keberanian, menghargai orang lain, itu sifatnya universal gitu ya. Dan itu kalau sudah diyakini oleh anak-anak, efeknya kayak Bu Suryani. Di kelasnya Bu Suryani karena sudah disepakati di awal, pelajaran-pelajaran matematika selanjutnya itu anak-anak tidak takut, tidak malu, karena dia merasa dihargai oleh guru dan teman-temannya. Ketika bertanya, biasanya kalau bertanya tuh anak takut dibully kalau bertanya. Nah, Bu Suryani bisa membuat kelas itu aman sehingga anak-anak itu bisa menghargai orang lain. Di sini ada profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan, di kurikulum Merdeka, ada beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di sekolah kita apa? Ya, ada nilai ini. Contohnya di kegiatan apa yang mencerminkan nilai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Sholat berjamaah. Terus apalagi? Oh iya, mengamalkan hadis kebersihan ya. Ada lagi? Yang menunjukkan kalau anak-anak itu memegang teguh nilai keimanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ada makan, mengawali kegiatan dengan doa. Terus tidak mencuri, ya, tidak mencuri milik orang lain. Selain itu, tadi tidak berkata kasar, gitu ya. Kemudian gotong royong, piket, ya, tidak dihukum. Apa pernah ada hukuman untuk yang nggak piket? Nggak ada. Tapi mereka melakukan dengan sukarela. Mandirinya di mana? Ada nggak yang mandiri? Misalnya mengerjakan tugas. Ya, bisa mengerjakan tugas sendiri. Selain itu, tercerminnya selain mengerjakan tugas sendiri, kemandirian di sekolah kita, contohnya apa? Itu kalau piket kan nggak usah sudah ada jadwal. Ya, di piket sudah ada mandirian. Piketnya kan nggak cuma piket kebersihan ya, ada piket apa? Piket askar, piket ngambil catering, kembalikan catering, bernalar kritis,
bertanya, ya, bisa menyampaikan pendapat dan seterusnya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan sebuah institusi atau organisasi. Yang satu yang kita ingat itu merdeka, kemudian 9 pilar karakter Indonesia, ada dermawan, sukarelawan, gotong royong. Itu adalah semua nilai-nilai universal. Ya, ternyata nilai-nilai ini yang harusnya diyakini di dalam diri siswa yang bisa mengontrol mereka, ya. Artinya kita nggak bisa ngasih duit, ayo yang mau nganterin temennya ke UKS, untuk kasih men. Tapi kan harus ada nilai kasih sayang terhadap temennya, mereka bisa melakukan dengan sukarela dari dalam dirinya sendiri. Tentang kebutuhan dasar, tadi disampaikan bahwa anak-anak itu kadang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang butuh perhatian, butuh diakui, butuh disayang. Jadi kebutuhan manusia itu, semua manusia punya kebutuhan, termasuk anak-anak. Ya. Kenapa? Karena mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis, dan untuk mempertahankan kehidupan. Jadi kenapa kebutuhan guru, misalnya di kelas, dengan anak itu sering tidak sama? Ya betul, secara umur, secara perkembangan itu beda. Dan sekarang kenapa kebutuhan anak-anak di tiap kelas itu nggak sama? Background keluarganya beda, individunya beda. Ada lagi? Kebiasaan di rumahnya berbeda. Akhirnya membuat kebutuhan anak-anak itu berbeda. Ini adalah teori 5 kebutuhan dasar manusia. Ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Kira-kira dari yang paling mudah dulu, kebutuhan bertahan hidup itu contohnya apa Bapak Ibu? Makan, itu minum, bergerak, bernafas. Ada lagi? Ya, berkumpul, bersosialisasi. Iya, kalau bertahan hidup itu interaksi. Kebutuhan untuk berinteraksi, komunikasinya. Jadi kalau bertahan hidup itu hubungannya biasanya ke fisik dan psikologis. Sebenarnya kalau anak-anak kami sering ngobrol, ada kebutuhan yang kita pikir mungkin itu nggak buat bertahan hidup. Terus contohnya adalah ketika anak-anak itu lari atau juga atau bahkan mungkin teriak. Karena karena anak-anak itu energinya itu metabolismenya kan masih bagus, ya, jadi bisa langsung gitu, ya. Artinya efek makanan ke badannya itu langsung nampak, ya. Mungkin kalau mau ngecek, ya, kalau misalnya dia nggak gerak gitu, ya, mungkin dia akan jadi gelisah gitu, ya. Jadi nggak fokus. Kalau memang dia dipaksa untuk dia duduk, nanti jadinya tangannya usil. Itu karena itu bisa jadi di luar kontrolnya anak-anak. Karena itu proses fisiologis yang ada di dalam badan, gitu, ya. Makanya kalau istirahat sering, kalau mau ngecek itu dikurangi gulanya, ya. Kalau gula di anak-anak itu, ya itu benar gitu, kalornya yang kinesetik, ya. Itu jadi kayak berlebih energinya. Micin termasuk juga. Jadi kalau micin itu, dia tuh cara kerjanya adalah kenapa Pak bisa gurih enak itu karena dia itu membuat syaraf kita tuh kerja aktif. Nah, tapi kalau habis itu kerja aktif, dia lemes. Kerja aktifnya gimana? Jadi setiap makanan dikasih micin kan namanya penguat rasa, ya. Itu rasanya akan lebih kuat gitu,
nggak konsen, gitu ya. Karena kelelahan syarafnya. Nah, ada nggak yang muridnya pernah ngamati nggak ketika bulan puasa? Ada nggak perbedaan perilaku anak-anak? Iya, bedanya tambah kalem, pengennya tidur ya. Karena ada satu kebutuhan yang tertahan ya saat itu. Kalau anak yang lebih besar mungkin sudah bisa, tapi kalau anak yang lebih kecil itu semakin kelihatan. Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kesenangan. Ya, anak kalau lagi butuh bersenang-senang itu perilakunya kayak gimana? Senang. Ya, apa yang dia lakukan? Main sepak bola, ngobrol. Ya, artinya anak-anak itu bersenang-senang. Kebutuhan kesenangan itu akan membuat dia itu merasa bahagia. Kalau kita di kelas untuk memenuhi kebutuhan kesenangan itu caranya gimana? Biasanya dia nyanyi. Kalau ini kelas besar ya, yang suka kelas besar gak suka. Kelas besar senang-senangnya kayak gimana? Main bola. Ada yang saya yang sukanya begini Bu. Ada emang dia sukanya apa ya? Main dulu, main apa tahu enggak? Oh iya. Refleks itu seringnya apa lu Di tangannya. sampai sini. Sampai kan biar kesannya seru gitu ya. Ya dia mungkin gabut aja ada seringnya. Oh, jadi pengen karena gabut. Ya, maka butuh bersenang-senang. Oh, itu sudah lebih bisa biasanya gitu ya. Kalau bosan gabut, pengennya bersenang-senang. Bentuk bersenang-senangnya macam-macam ya. Jadi harus biar. Ya. Kalau saya itu yang mengamati itu adalah kalau anak laki-laki ya kelasnya, itu kalau nggak diajak main game kan agak bosan ala nih. Kalau dia main game itu 10 menit, 15 menit pelajaran. Tapi habis itu kelasnya mereka bisa terkontrol gitu. Perilakunya itu sangat positif lah. Mereka bisa ikuti pelajaran dengan baik. Tapi kadang kepotong 10 menit, jadinya pelajaran saya berkurang, waktunya sangat banyak. Tapi kalau yang saya hilangi, saya pernah coba kan, saya hilangi, ya pelajarannya nggak kondusif, sama aja. Ya sama aja gitu. Karena kebutuhan mereka untuk bersenang-senangnya itu belum terpenuhi. Gitu. Jadi selama kita mengadakan kegiatan pembelajaran, ya mereka akan mencari cara untuk memenuhi. Kalau ada yang bawa mainan, mungkin dia akan mainan atau godain temennya, kan menyenangkan ya godain temennya, usil kayak gitu. Terus kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau di anak-anak yang butuh kasih sayang ini nggak baik kelas besar ini. Nah itu perilaku yang nampak seperti apa kalau di kelas? Capernya kayak gimana? Pengen disapa bu. Ada usil. Padahal sih dia cuma pengen saja. Tapi biasanya kalau kita perhatikan apakah perilakunya itu langsung berhenti? Nggak langsung. Kalau misalnya butuhnya dia rasa sayang dan rasa diterima, kira-kira apa yang harus dilakukan guru? Sering nyapa. Kalau perempuan dipeluk. Aku language-nya physical touch ya. Oh, diajak bicara biar rasa ternyata guru mengerti aku. Gitu. Ya, ngobrol yang ringan. Itu
perhatiannya di pembelajaran apa khusus Mari? Biasanya mana tuh? Jadi mana? Jadi perhatian kepada guru. Ya. Selanjutnya kebutuhan akan penguasaan itu biasanya berkaitan pengen diakui. Nah, biasanya pengen menghasilkan sesuatu. Ya. Jadi kalau kayak begini biasanya itu muncul di kelas besar. Yang kelihatannya adalah ketika anak-anak itu dikasih proyek, ya enggak, misalnya dia di luar itu sukanya mungkin yang membuat masalah atau kesulitannya, tapi begitu ada proyek kok dia. Saya tuh ada kasus juga begitu. Anak-anak itu sampai hafal, sampai nyebutnya tuh dia tuh males. Tapi begitu ada proyek dia yang paling totalitas, gitu ya. Yang sampai tampil kemarin upacara waktu 10 November itu yang bawa obor hijau itu, nah itu ada anak dia kalau dijuluki sama temennya males, tapi dia nggak ada ide yang mengingatkan, begitu. Karena ternyata dia itu butuh penguasaan, begitu. Kalau butuh kebebasan, ya berpendapat. Biasanya apa kalau kebebasan itu kenapa yang muncul kalau anak-anak itu butuh kebebasan? Biasanya yang kelas besar itu sudah bisa mewujudkan verbal. Bentuknya apa? Protes, bantah, kritik. Solusinya apa? Ketika anak-anak itu sudah ada muncul kebutuhan untuk merasa bebas, biasanya apa yang dilakukan Bapak Ibu? Diskusi. Jadi mereka mereka diajak diskusi pengennya apa. Misalnya tuh kalau mereka nggak tahu apa yang misalnya bisa dilakukan Bapak Ibu guru kalau menemui anak yang butuh rasa bebas, dikasih waktu lebih untuk misalnya kasih waktu 5 menit makan sesuatu ya. Oke, bisa jadi solusi. Yang lain, kalau dalam kegiatan pembelajaran, suruhan bikin aja. Kegiatan istilahnya itu, kayak dia lagi boring, bener-bener. Ya, silakan. Tapi itu kelas itu nggak apa-apa. puaskan dulu. Oke. Kalau sudah terpenuhi, sudah kembali ini ya ke kelas. Ada lagi nggak kalau untuk pembelajaran? Biasanya kalau berekspresi tulisannya kan dalam sebuah kelompok-kelompok, misalnya anak-anak kan diberi kebebasan untuk berekspresi, untuk menampilkan terserah mereka. Jadi pembelajarannya itu tidak kita kita kaku gitu ya, jadi fleksibel sesuai dengan keinginan anak-anak gitu. Kalau mau tampil terserah metodenya mau seperti apa itu ya, tidak kita batasi gitu. Ya. Selanjutnya ternyata kalau sebenarnya ini teori tentang bagaimana manusia itu berperilaku. Motivasi itu adalah hal yang melatar belakangi perilaku. Ya, motivasi bisa langsung terwujud, ada yang terwujud, ada yang enggak. Ini adalah beberapa motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau motivasi yang terakhir adalah menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang terakhir itu motivasi yang datang dari diri, tidak peduli dapat imbalan atau enggak. Iya, bukan dalam rangka menghindari hukuman, tapi dia mau melakukan. Ya, itu kesadaran karena datangnya dari dalam diri sendiri. Dan itu yang seharusnya memang dimiliki oleh yang kita tujuan kita anak-anak itu supaya punya motivasi yang paling kiri, yang paling kanan.
Paling susah, tapi biasanya apa kalau paling susah? Paling lama. Kalau hukuman atau ketidaknyamanan, begitu ketidaknyamanannya itu nggak ada atau nggak ada yang mengawasi, biasanya berlakunya kembali. Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau dia nggak dapat penghargaan, ya dia nggak akan melakukan, gitu ya. Atau ketika misalnya dia sudah melakukan sesuatu, dia mengharapkan imbalan tapi nggak dapat imbalan, dia akan merasa frustasi dan kecewa. Begitu. Pada diri anak-anak. Jadi untuk motivasi terakhir itu caranya misal dengan bercerita itu dengan penanaman value itu kayak gitu bisa nggak sih? Ya, memang kalau yang terakhir itu dilakukan dengan tadi menanamkan nilai. Jadi tidak serta-merta kayak tadi yang dilakukan oleh Bu Suryani di awal kelas, mengadakan kesepakatan, terus memastikan bahwa anak-anak itu nyaman dan aman dan tadi apa? Mengutamakan nilai, menghargai orang lain. Itu yang diyakini itu nanti ke belakang akan jarang kita menegur karena anak-anak sudah meyakini. Nanti anak-anak otomatis maju bertanya karena dia percaya bahwa satu kelas itu punya nilai yang sama. Ada perlu dikasih apa ya, kayak dibombong gitu loh, bahwa setiap anak kayak di kelas mati ya, bahwa di mana pun kelompokmu bisa dapat 100 kan. Itu saya sering sampaikan begitu. Jadi anak itu percaya diri terhadap kemampuannya gitu, menghargai dirinya. Jadi bukan karena kelompok bisa dapat 100, tapi kemampuanmu, daya juangmu. Berarti memang di awal itu guru itu perlu menekankan tadi ya, kita itu mau apa sih gitu ya, nilai yang kita anut itu apa gitu. Kalau di awal sudah menerapkan, kalau enggak kalau remedi harus begini-begini, nah itu sangat bertentangan dengan tadi ya, mewujudkan motivasi internal karena dari luar, termasuk memaksa. Nggak bisa kalau mau di dalam itu serta-merta itu memang nggak bisa. Kayak tadi wudhu ya, kan aneh ya. Anak itu wudhu, tapi wudhunya nggak sempurna. Tapi udah dikasih tahu kan? Kabarnya kita gini loh, dibenerin atau diulangi. Tapi kalau ingetin, kalau misalnya wudhunya nggak sempurna, sholatnya jadi nggak syah. Kalau udah sholat, malah nggak diterima. Dan nanti kita akan belajar ke disiplin positif ya. Bagaimana ternyata keyakinan itu punya kekuatan yang besar untuk menggerakkan siswa. Nih, konsep disiplin dengan identitas gagah. Kalau menerapkan hukuman dan penghargaan, ya, seperti saya tuh kayak tadi ya, menganggap bahwa murid kita itu tidak punya kesadaran, tidak punya kecerdasan kompleks seperti manusia. Karena pengennya kita ada stimulus, pengennya bikin kapok seperti burung merpati tadi. Kalau kapok perilakunya berubah. Padahal ini tidak efektif dalam membentuk identitas yang akibatnya nanti motivasi internal atau keyakinan atau nilai dirinya itu tidak terbentuk. Yang pertama, kalau hukuman itu sifatnya biasanya menyakitkan. Ya. Pengennya itu murid yang melakukan kesalahan itu merasakan sakit. Padahal kadang kalau murid melakukan kesalahan itu karena apa tadi? Tidak tahu. Pertama tidak tahu, karena mereka berupaya untuk mendapatkan perhatian, yaitu memenuhi kebutuhannya. Iya, memenuhi kebutuhannya. Hukuman itu membuat siswa tidak nyaman. Muridnya takut dan sifatnya itu memaksa. Mungkin kalau kita lihat kelas yang tenang, gurunya datang tuh nggak ada yang berani ngomong. Apakah itu kelas yang ideal? Kelas yang muridnya takut kepada gurunya. Mungkin kelihatannya tuh tenang sekali pengelolaan kelasnya, tapi tidak memenuhi kebutuhannya siswa. Gitu ya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Ini yang kemarin terjadi yang di kelas saya yang lalu, antara siswa itu saling menyembunyikan, gitu ya. Tidak taunya bahwa kesalahan itu jangan ditampilkan karena nanti kita dihukum. Padahal mungkin dia tahu dia salah, makanya disembunyikan. Fokusnya dia menjadi hukuman, karena hukuman
hukuman bagi dia itu menyakitkan, memalukan. Kemudian murid menjadi rendah diri, ya, menjadi karena sering tersalahkan, harga dirinya rendah. Akhirnya kita jumpai kalau pembelajaran mereka kurang pede, kurang percaya diri, karena dia tuh sedikit aku salah, nanti aku dihukum. Kemudian ternyata penghargaan itu juga bisa membentuk identitas gagal, karena dia nggak efektif dan merusak hubungan, akan muncul sifat iri. Kadang-kadang gini, dia merasa aku usahanya sama kayak temanku, kenapa kayak dia cuma temanku? Aku sama kok ngitungnya, aku juga belajarnya sama. Atau mungkin dia merasa belajarnya dia lebih keras. Tapi kenapa temanku yang dapat hari, kenapa nggak saya? Kemudian mematikan kreativitas. Akhirnya ini ada penelitiannya. Jadi para graphic designer itu, jadi di sebuah eksperimen gitu ya, dibandingkan dengan tidak ada penghargaan, mereka disuruh merancang bebas gitu ya, merancang sebuah desain nggak ada penghargaan, tapi udah merancang aja. Satunya ada penghargaan, ada hadiah. Ternyata dari penelitiannya yang ada penghargaan itu malah menurunkan kreativitasnya dan membuat mereka itu tertekan, hanya terpaku kepada penghargaan itu. Sedangkan yang tidak ada penghargaan bebas, gitu ya, malah lebih kreatif. Dan ternyata sistem ranking itu merupakan hukuman. Hukuman kepada siapa? Ya, nggak ada ranking. Jadi bagi mungkin apalagi ya sampai rankingnya cuma 10 besar atau rankingnya harusnya, apakah harusnya ada ranking? Tidak, karena kalau menurut saya ranking itu sebuah perlombaan yang tidak fair ya, karena hasil penelitiannya itu keterlibatan orang tua dalam pembelajaran anak-anak di rumah itu punya pengaruh terhadap ketercapaian akademis. Jadi kalau anak yang di rumah ada orang tuanya, terus orang tuanya nanya tadi apa, butuh apa pelajaran, atau yang pulang ke rumah orang tuanya bekerja, atau dia punya adik, urusin adiknya dan sebagainya, itu ketercapaian akademiknya beda. Dan faktor yang lain banyak, faktor ekonomi, gitu ya. Kemudian faktor kecerdasan, IQ, faktor perkembangan fisik, bahkan kalau diruntut itu mungkin sudah disadari sejak kecil ya, pendidikan anak sejak kecil ya, itu sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi sebenarnya ranking itu sebuah perlombaan yang, atau ya sistem ranking itu nggak fair gitu. Karena anak-anak berangkat dari garis start yang tidak sama. Satunya diopeni orang tuanya, satunya tidak. Satunya dilesi. Iya, satunya dilesi, gurunya banyak. Satunya enggak. Iya, karena berarti semangatnya masih dari luar, karena dia mau dapat ranking. Begitu dia nggak dapat ranking, apa yang terjadi? Ya, sedih, kecewa, stres, gitu ya. Bisa muncul stres sampai angka. Pernah nggak sih ketemu anak yang dapat kayak 90 dia bingung? Atau dapat kayak 85 atau 80 dia stres sampai sedih gitu ya. Pengennya dapat 100. Kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri, gitu ya. Jadi siswa itu setiap prosesnya, gitu ya, setiap prosesnya itu dia berharga, dia bekerja keras dapat ataupun nggak dapat ranking, itu harus kita berikan penghargaan. Gitu. Jadi kalau saya nggak ada ulangan itu dia anak-anak sedih gitu, aku ranking dia ranking jelek. Gitu. Yang saya tanya belajar nggak? Kalau dia belajar, ya berarti kita motivasi lagi. Ya kecuali kalau dia nggak belajar. Ya kalau nggak belajar ya pasti kan nggak. Iya. Kalau nggak belajar nggak bisa. Tapi kalau dia sudah berusaha, ternyata dia nggak dapat ranking gitu ya. Padahal dia sudah merasanya sudah memberikan yang terbaik. Akhirnya membentuk harga
Ini dengan identitas yang sukses, tadi identitasnya gagal, ada konsekuensi. Konsekuensi itu contohnya apa ya? Aturan yang berkonsekuensi. Konsekuensi yang pernah diberikan ke anak-anak. Ketika KBM berarti ketika anak itu tidak melawat misalnya saat itu ibarat nambah nasi untuk memang semangatkan dengan anak-anak itu kalau anak-anak nambah pasca akhirnya satu jus misalnya itu tidak bisa satu jus yang bisa dulu kalau terus tidak bisa ya berarti nambah lagi. Nambah waktu pembelajaran Quran. Nambah apa tilawahnya ya jadi Oh iya, itu konsekuensi. Salah satu ciri konsekuensi itu adalah dia bentuk respon. Jadi ada hubungannya. Ya, kalau misalnya anak kurang tilawahnya, berarti konsekuensinya nambah tilawah. Sama dengan hukuman Mengulang, ya betul. Iya, konsekuensi. Konsekuensi. Kalau hukumannya tadi menyakitkan, tidak ada hukumannya dan anak-anak itu nggak terima. Begitu biasanya. Kayak misalnya apa? Doa di kelas laki-laki itu biasanya anak-anak itu hukuman. Kalau menurut saya pribadi itu hukuman, bukan konsekuensi. Iya, kenapa? Ya, mempermalukan. Akhirnya nanti dia malah akibatnya kalau itu sampai bentuk trauma, yang dipersepsi negatif itu bukan dia doa nggak khusyuknya. Kalau doa itu bikin aku malu. Jadi nanti yang dipersepsikan yang dihubungkan adalah doa itu aku malu, perasaan nggak enak. Akhirnya dia nggak mau doa. terlambat gitu sekarang terlambat. Ya, kira-kira konsekuensi yang cocok kalau terlambat apa? Berdoa sendiri, Ibu bisa berdoa sendiri kan? Jadi kalau konsekuensi itu ada hubungannya dengan yang kesalahan yang dia lakukan. Kalau misalnya gini, terlambat, misalnya apa ya? Kira-kira ada nggak contohnya yang nggak ada, yang bentuknya kita kira itu konsekuensi tapi ternyata hukuman selama ini? Ya, istighfar kalau apa Bu? Anak-anak terlambat baris biasanya itu kalau saya lakukan di kelas istighfar. Itu ada anak apa? Itu konsekuensi ya? Ya, kalau istighfar ada hubungannya ya, karena dia sudah kalau terlambat itu kan menzolimi hak temannya, gurunya, begitu ya. Kalau misalnya ada lagi nggak hukuman yang lain yang kita bikin itu konsekuensi, tapi ternyata dia hukuman. Kalau saya tuh Doa. Suruh berdiri gara-gara? Ya karena terlambat. Oh, terlambat. Saya mengulang misalnya Doa mengulang. misalkan doa kan usul gitu ya. Suka berdoa kan begini terus usul. Ternyata dia sambil main. Sampai kan. Maksudnya dia mengulang doa lagi. Iya. Hukuman apa? Nggak, karena ada hubungannya. Kalau nggak berdiri, kalau menurut saya itu bukan hukumannya. Karena kalau dia duduk, dia ganggu temennya. Jadi kan namanya sudah belajar ya. Iya. Jadi kalau
sebenarnya konsekuensi juga enggak ini, bukan yang solusi, bukan harus solusi akhir. Saya kan itu sudah disampaikan dari awal, jadi ya kesepakatan dari awal. Berarti konsekuensinya, saya tuh konsekuensi kebutuhan hukuman karena sudah saya disepakati. Oh begitu. Karena sudah sepakat maka itu konsekuensi. Tapi itu sebenarnya ada hubungannya nggak sih? Tanya lagi Bu, ada hubungannya nggak? Berubah perilaku tidak? Ya, maksudnya karena takut jadi niatnya malah membelokkan niat kalau ibadah Bu. Niatnya pergi ke sholat di masjid supaya tidak dipotong uang. Kita lanjut biar nanti akan ada yang bisa menjawab pertanyaan. Memang konsekuensi ternyata bukan memang membentuk identitas sukses, tapi bukan yang paling solutif. Kenapa? Penguatannya jangka pendek. Begitu nanti Bu Susmari sudah tidak bersama anak-anak, ya betul sholatnya sakarnya diri. Mereka sholatnya di masjid ya karena ada Bu Susmari, ada konsekuensi dari Bu Susmari. Begitu sudah besar, ya sudah hilang karena Bu Susmari sudah tidak membersamai. Dan perlu monitoring berkelanjutan. Jadi harus terus diakses. Ya. Tidak ada anak yang bisa otomatis. Ya. Tadi terlambat enggak? Ngomongnya tadi langsung enggak. Kemudian bagusnya memang dia menghormati peraturan karena mempertimbangkan konsekuensi. Tapi kehilangan waktu untuk perlu kesalahan. Saya itu pernah ada ya anak-anak mecahin apa itu bingkai kaca Pancasila. Terus dia harus nanya gini, aku di kop aja. Dia langsung ke konsekuensi, tapi dia tidak ada proses, oh aku tuh salah melakukan itu dan sebagainya. Ternyata yang gongnya ada di akhir restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah mekanisme untuk memperbaiki perilaku. Fokusnya ke memperbaiki, tidak membuat kapok, tidak mengurangi haknya, tapi memperbaiki perilaku. Mengembalikan keyakinan dan nilai-nilai yang ada. Dia diyakini sama si anak itu ya. Karena ketika kita terapkan restitusi, murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Gitu. Jadi tidak ada umi atau nggak ada umi, aku tetap sholat di masjid. Memang itu ya, penyadaran itu. Iya, ini restitusi ini kan sebutnya penyadaran ya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Memang waktunya lama, tapi untuk terwujud lama, tapi bekasnya lebih lama. Coba ya kita ingat kepada diri kita sendiri, kapan kita bisa konsisten untuk sholat itu nggak bolong-bolong, ada kesadaran. Itu apakah menghindari hukuman atau karena kita sadar kita itu bisa? Ya karena kita sadar ya. Karena ada kesadaran, jadi nggak ada dulu yang biasanya suruh sholat sampai sholat itu siapa? Aku khusus mari kecil. Nggak ada kopi. Tapi sadar langsung sadar, yang menyadarkan siapa? Sekarang nggak sama gurunya, tetap nggak? Ya karena sudah tahu, sudah paham ya. Iya. Kalau di keluarga saya ya Bu, kakak saya itu harus selalu ditanya sama ibu saya. Saya pernah protes waktu saya kecil. Ibu, kenapa itu nggak pernah nanya? Aku sudah sholat tetap belum? Saya pernah begitu. Karena Pak guru saya dulu nanyain kalau orang tua itu anaknya ditanyain kalau dia itu sholatnya udah beneran sudah sholat apa enggak. Sementara ibu saya tidak pernah mengatakan kepada saya. Waktunya kayak kakak saya. Nah, aku protes gitu. Kenapa? Ibu kenapa? Aku kok nggak pernah ditanya. Aku udah sholat apa belum? Karena ibu tuh tahu ibu kan ibu jadi ibu nggak bisa nanya kamu, ibu tahu mama sholat. Karena sudah ya sudah berhasil restitusinya berarti. Emang masih kecil Bu, aku begitu ya. Berarti sudah, bagi orang tuanya itu sudah apa ya,
sengaja bangun siang bangun siang dia dibangunin kan enggak. Itu berarti restitusinya berhasil gitu, karena Abu Zakir sudah bisa mengontrol dirinya sendiri. Dan kalau di siswa ketika dia melakukan kesalahan atau kita begitu ya, kita bercermin pada diri kita sendiri, kita bersemangat memperbaiki. Kayak tadi ya, misalnya kalau anak-anak yang sudah paham keutamaan tilawah pas pelajaran qiraat, ketika kurang tilawahnya, dia bersemangat nambah. Begitu. Karena dia sudah memahami, oh, karena tilawah itu punya keutamaan seperti ini, nilainya sudah tertanam. Nah, ini adalah restitusinya. Ada menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita manusia itu wajar buat melakukan kesalahan. Jadi kan kita itu sudah ditulis di Al-Quran, manusia tempatnya salah dan doif dan lupa. Sehingga wajar tidak kita melakukan kesalahan. Bagaimana dengan anak-anak? Ya, kemungkinan melakukan kesalahannya selalu ada. Tapi restitusi ini adalah bagaimana dia ketika mereka melakukan kesalahan, kita bisa memperbaiki, kemudian mereka bisa kembali kepada teman-temannya, kepada masyarakat, tidak merasa malu dan dengan karakter yang lebih kuat. Jadi habis, ibaratnya tuh habis misalnya melakukan kesalahan, dia sadar, oh besok saya tidak akan seperti itu lagi. Caranya adalah cirinya. Pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, bukan konsekuensi, tapi belajar dari kesalahan. Misalnya, aku kok hari ini baru siang, kenapa ya nggak sholat subuh berjamaah di masjid? Ya. Ternyata malamnya main game. Berarti besok apa yang harus dirubah? Ya. Begitu kalau mau restitusi, biar anak-anak sholat di berjamaah di masjid. Terus memperbaiki hubungan. Jadi restitusi itu bukan malah nanti anak-anak itu trauma kepada gurunya. Ya. Jadi dia merasa bahwa gurunya itu membantu dia memperbaiki kesalahan. Merasa tadi umumnya membantu dia untuk beribadah, bukan malah merusak hubungan, bukan terus-menerus memberikan hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Tawaran itu berarti kalau dia misalnya memberi yang buruk, berarti dia belum sadar terhadap nilai-nilai yang dia ingin. Ya. Kemudian dan menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Ya. Sering kan kalau kita sama guru bisa bersuara, Bu, tadi begini kenapa? Kak anaknya bisa nggak? Berarti itu bisa dilakukan. Kita seringnya ke anak-anak, oh kok rame terus, kenapa kok nggak ngobrol? Kak dari tadi main kok usul temennya kenapa? Nah, itu biar anak-anak itu ada refleksi, lihat ke dalam dirinya apa sih yang dia butuhkan, kok dia melakukan tindakan seperti itu. Kemudian tadi sampai ketemu kebutuhan dasar dan mengarahkan anak untuk memenuhi kebutuhan itu dengan cara yang baik. Kemudian restitusi adalah cara yang baik untuk merubah perilaku, karena sifatnya jangka panjang dan fokusnya itu pada karakter. Kalau sholat berjamaah, maksudnya tepat waktu, itu karakter apa yang ingin ditumbuhkan? Disiplin. Kemudian kalau misalnya gak usil sama temennya, karakter apa yang kasih sayang, menghargai, gitu ya. Dan fokusnya pada resolusi. Dan ingat, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nggak boleh kucing ya. Bahasa pertemuannya ngecing.
berarti panggil ngobrol sama orang tuanya. Dan misalnya itu memang ada PR di sensori motor itu kan awal-awal TK begitu kan. Nah, berarti itu harus dipenuhi. Kalau misalnya itu sampai ke gangguan perilaku ya, misalnya ada ADHD atau apa, anak berkebutuhan khusus, itu berarti butuh bantuan profesional. Dan untuk perilakunya antara dia di sekolah dengan di kampus beda. Jadi di sekolah itu tipe orang anak solid, manut sama orang tua, tapi begitu di sekolah, buat sampai-sampai teman-temannya itu sudah tahu. Oh dia begitu, kalau di sekolah itu begitu, kalau di rumah dia enggak begitu, enggak anak solid. Kasih Maya. Ya. Nah, berarti memang pertama anaknya diajak ngobrol dulu Bu, sesi konseling anak. Kalau memang sudah terungkap atau butuh intervensi orang tua, berarti harus ketemu orang tua. Begitu. Jadi memang modelnya kalau sudah kelas atas itu, kalau saya sama orang tua itu memang modelnya sudah dialog ya, kalau ngobrol. Dialog, tidak menggurui, tidak ini. Jadi karena mereka itu apa ya, dia ruang gitu ya, teman-teman. Murid saya kan ada yang memang punya dunia sendiri. Dia Terus masing-masing ya, dunia sendiri. dengan aturan main tidak sama dengan temannya. Iya. Yang lainnya belum mau, dia nggak mau. Yang lainnya mau nulis, dia belum suka hatinya, yang penting paham Bu. Oke. Terus kemarin dia bercerita karena sering ajak ngobrol, dia bercerita ke temen kemarin tak kasih tahu, tak nasihati, nggak boleh begini kok nggak mau, malah ngejek aku. Intinya nggak suka dikasih tahu sama ya dia. Terus saya menasihatinya. Awalnya saya balik, Kak, coba kita tuh kayak cermin, Kak, kayak cermin ke kanan ya, badannya ke kanan, kita mau kiri ikut cerminnya ikut. Kakak kalau di kelas, yang aturan di kelas sesuai nggak sama nggak? Kalau gitu, Kak, kalau maksudnya susah ngasih tahu, Kak bisa nggak aturan di kelas itu sudah dijalankan dengan baik, nggak sama kayak gitu. Sana gimana? Makanya Ya nggak jawab udah merasa pikir gitu. ya. Jadi memang kalau di SD itu ya Bu, itu peralihan ya dari egosentrisme. Harusnya yang kita inginkan adalah dari egosentrisme ke mikir dirinya sendiri ke kalau dia itu bagian dari lingkungan. Nah itu jadi sedang beralih, masa beralih. Karena waktu kecil itu mereka kebutuhannya mereka tuh mikir aku. Nah SD mereka harus memang dilatih, gitu ya. Oh kamu tuh ada di sebuah lingkungan, ini situasinya seperti ini, kayak begitu. Ya memang nggak apa-apa bagus yang sudah diterapkan oleh Bu Suryani adalah baik ya, walaupun harus nunggu momen, ya begitu. Itu akan lebih nanti anak akan mikir, gitu ya. Oh harus berubah nggak sih? Kan harus sudah tidak seperti dulu. Masuk ke kelas kan begitu. Mau banget kalau mau sesuai nggak bisa memenuhi kewajibannya di kelas nggak, aturan main di kelas bisa nggak? Aku nanti tugasnya atau pendukung. Ya. Itu malah Bisa. pengen banget akhirnya bentuknya di kesiswaan malah karena susah nggak bisa ikut aturan main, akhirnya nggak keterima. Ya, berarti itu bisa jadi momen dia untuk merefleksi dibantu oleh gurunya. Gitu. Jadi biar dia bisa menerima keputusan itu dengan ya ini loh, melihat ke dalam. Jadi dia harus melihat ke dalam. Ya sebelum itu dia melihat apa sih yang terjadi pada diriku. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru ada penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, manajer. Yang pertama penghukum. Ya, penghukum itu tadi fokusnya mengasih hukuman. Gimana caranya hukuman apa yang bikin anak itu kapok, cedera? Efeknya kan anak rendah diri, sakit hati, malu, trauma, gak suka sama gurunya, Dendam Bu. dendam, betul. Ya. Dendam sampai ke Kadang dendam itu bisa saja munculnya nggak langsung ke guru yang bersangkutan ya, tapi ke persepsi dia terhadap orang dewasa, orang lain. Ya. Dia nanti bersikapnya Ya, jadi jangan sampai kita menjadi bagian pembentuk trauma. Kemudian membuat rasa bersalah. Itu kita menitik beratkan banget kok. Kamu sih kayak apa? Biar anak itu merasa down. Gara-gara kamu kan guru jadi dipanggil
kepala sekolah. Kamu tuh bikin kelas tuh jadi nggak rame, jadi nggak tertib, pelajaran kita jadi nggak selesai. Itu banyak munculnya rasa bersalah. Munculnya rasa bersalah. Apakah efektif tidak? Ya ini kan tergantung. Ya, tidak mesti. tidak mesti anaknya merasa bersalah atau enggak. Sebenarnya mungkin merasa bersalah tapi nggak keluar. Karena anak-anak itu yang saya perkembangan bahasanya kan belum sekompleks kita ya, belum se-ekspresif kita. Mungkin yang bentuk merasa bersalahnya apa? Tidak percaya diri, tidak antusias. Ya, bentuk di kelas tidak antusias dengan kedatangan kita. Kalau tidak, ya tidak, nggak langsung frontal, nggak suka gitu nggak. Tapi dia mukanya perilakunya ya nggak antusias dengan kedatangan kita, nggak mau dekat dengan kita. Karena ternyata kita ada sumber pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman itu ya kayak sebagai sohib ya. Rayu ya pakai kata-kata positif. Ya bagus bisa berubah perilaku, tapi efeknya adalah kalau si guru destinya ini nggak ada, perilakunya berubah. Jadi dia kenapa? Iya, jadi tidak menghargai gurunya. Kalau pemantau ini yang menitik beratkan pada konsekuensi, ya, nggak mau tahu. Makanya kalau telat harus berdiri, atau kalau kurang tilawahnya saat itu juga harus nambah. Gua lagi sakit, nggak peduli. Ya, itu pemantau ya. Ya bagus ya anak-anak memang belajar listening dari apa kalau kita menerapkan konsekuensi, tapi tidak merubah perilaku secara efektif ya. Motivasi internalnya kurang. Yang terakhir ini sebagai manajer itu adalah kita tadi ya bagaimana memperbaiki perilaku anak supaya menjadi lebih baik. Jadi mengelola emosinya dia, mengelola perilakunya dia. Kita bantu ya. Jadi artinya kita mengarahkan, bukan kita kayak mentitahkan tidak. Jadi kita mengarahkan. Kamu kalau sudah mukul temanmu, terus gimana? Ya, ini harus dibiasakan. Kalau enggak, karena saya lihat nggak tahu. Harus dikejar. Harus dari betul. Pola asuh dan perkembangan orang tua itu perkembangan sosial emosional itu ngaruh banget di kelas. Dan perkembangannya itu beda-beda Bu. Mohon maaf ya. Jadi di kelas itu memang tidak bisa satu peraturan itu bisa diterapkan mudah kepada anak-anak. Misalnya ngaji 1 juz setiap hari, mungkin bagi orang tuanya yang ikut ngaji kan Pak. Tapi bagi yang sering ditinggal luar kota, dia ngaji sendirian. Ya, kalau di rumah dia ngaji sama orang tuanya enak, 1 juz tidak terasa karena orang tuanya ikut ngaji. Gitu. Kalau anaknya yang ditinggal sendiri, bisa di rumah sama pembantunya, kalau sekolahnya di rumah sudah capek. Ya, dia lebih main HP aja. Atau kalau dia ngaji orang tuanya main HP, itu pernah juga. Begitu. Kemudian nih mengapa keyakinan kelas? Kenapa? Ya, ngomong. Alasannya sakit perut, bapak bisa kasih perut karena disuruh ibunya bekerja misalnya disuruh kampanye cara melakukan sesuatu, kemudian alasannya sakit perut. Kenapa sakit perut? Karena habis dikasih bakso pedes. Dikasih ibunya bakso yang pedes, akhirnya pagi sakit perut. Paginya itu ibunya nyuruh sesuatu yang dilakukan sama bersih-bersih gitu.
alasannya sakit perut, dan munculnya di anaknya itu adalah salahnya ibu ngasih bakso pedes gitu. Terus akhirnya ibunya menyampaikannya gitu, Kak, kalau misalkan yang disalahkan ibunya, berarti ibunya boleh menyalahkan yang ngasih bakso, karena ibunya itu dikasih bakso dari orang lain gitu. Itu terus tapi diajak berpikir itu, ibunya menyampaikan gitu, berarti nanti salah-salahan terus dong kalau begitu. Kakak nyalahin ibu, ibunya nyalahin yang ngasih bakso karena baksonya pedes. Nah itu menurut membuat rasa bersalah atau apa itu, benar nggak? Pertama kan dia sakit perut, dia nggak mau melakukan pekerjaan di ibunya. Ibunya nggak terima alasan dia sakit perut. Berarti sebenarnya ibunya tidak memahami kebutuhan anaknya kan, kalau dia sakit perut. Anak itu kenapa menyalahkan? Karena dia mencari aman. Ya, karena dia sakit, dia nggak mau terluka, makanya dia bilang, gara-gara makan bakso lah, di pojok itu terus ya dia menyalahkan yang ada ibunya. Begitu. Makanya kalau di restitusi itu nggak boleh menyalahkan, tapi kita nanti ada tahapannya itu menstabilkan identitas. Iya, sakit kok. Iya, perutnya sakit. Gak enak ya kalau perutnya sakit harus suruh ada. Jadi kita memahami perasaannya dia. Terus modelnya apa sih? Apa mau minum obat dulu gimana? Nanti kalau sudah nggak sakit dilakukan ya. Itu kan nggak memaksa ya maksudnya. Artinya ibunya memahami bedanya karena sakit perut. Orang nggak sih orang sakit perut diare, apakah enak disuruh bekerja aja izin ya? Apalagi anak-anak, gitu ya. Jadi kalau satu tahap dalamnya restitusi itu memahami kondisi anak, gitu loh. Jadi biar anak-anak itu merasa, oh guru itu tahu kondisiku, gitu ya. Kemudian ada empati. Munculkan empati dulu, walaupun akhirnya pengen anak juga berlatih berpikir begitu, maksudnya tidak menyalahkan orang lain. Iya, nggak menyalahkan orang lain. Jadi misalnya, oh kamu nggak bisa melakukan karena kamu perutnya sakit. Biar perutmu nggak sakit gimana? Harusnya kan disembuhkan dulu, dipenuhi dulu kebutuhannya. Ada satu lagi yang tidak disampaikan orang tua ya. Iya. Ya mungkin karena pengen pagi-pagi misalnya cepat-cepat gitu loh, jadi waktunya kan Apa itu? jadi ya. Nanti di prosesnya akan terjawab bahwa anak itu merespon itu tergantung bagaimana kita memberi pertanyaannya. Ini keyakinan kelas, kenapa nggak pakai peraturan kelas saja? Kenapa harus ada keyakinan? Kenapa sudah cukup peraturan Kalau saja? keyakinan kan sudah berdasarkan tentang apa namanya kesadaran. Kalau peraturan itu kita ada hukuman. Ya peraturan dulu. Apakah tidak perlu ada peraturan? Perlu. Tapi misalnya gini, mengapa kita perlu peraturan penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Ya, nilainya apa? Keyakinan keselamatan. Bukan karena ada Pak. Jadi mau mengendarai di dalam kampung pun tetap pakai helm. Mengapa menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat? Itu keyakinan apa? Kebersihan dan kesehatan, gitu ya. Jadi kalau peraturan itu nanti keyakinan kelas itu muncul dari peraturan yang ada. Dari peraturan itu apa sih yang pengen dinaik? Apa sih keyakinan yang ingin dikuatkan? Kalau Bu Guru aja kalian ngobrol sendiri, gitu ya. Itu keyakinan apa yang sudah kalian tidak laksanakan? Tidak menghargai teman yang belajar, tidak menghargai gurunya, gitu ya. Yang supaya nanti ketika restitusi dikembalikannya ke keyakinan, nggak asal keluar. Gitu ya. Kalau terus mending di luar. Oke. Ya karena cepat ya Bu, karena itu cepat langsung berubah ya, memaksa. Tapi nanti jadinya trauma. Ini dia segitiga restitusi, burem ya. Ada bagian namanya menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, apakah muncul rasa bersalah dan rasa takut di dalam diri anak? Ya ada, normalnya ada ya. Dan kita bertugas untuk menstabilkan identitas. Oh lagi sakit perut gak bilang, kamu itu malas disuruh Pak.
misalnya sering nggak masuk atau sering sakit karena pusing atau murid saya kemarin asam lambung, berarti keyakinan yang dijaga apa? Kesehatan. Berarti yang diperbaiki apa? Kesehatannya, pola makannya. Kalau mau memperbaiki, berarti perbaiki akan permasalahannya. Perlu keterampilan khusus dulu ya. Ya bisa. Nah itu bisa Bapak Ibu dulu. Mungkin sudah mencoba juga, gitu ya. Tapi ya baru tahu teorinya sekarang. Kemudian ada tahap validasi tindakan yang salah. Jadi tetap ya ketika anak melakukan kesalahan kita berempati karena dia tidak mendapatkan kebutuhannya, karena dia harus melakukan misalnya kekerasan atau misalnya temannya, tapi tetap harus divalidasi kalau tindakan yang kamu lakukan itu salah, ya. Mungkin dan itu kadang memang butuh waktu ya kalau di awal pelajaran gitu ya. Karena memang butuh proses. Tapi menurut saya ini bukanlah sebuah kebiasaan. Kalau kita bisa menerapkan itu di kelas, ketika kita harus nanya dulu. Seringnya tuh kalau saya di awal kelas tuh suka ada ya semacam sidang laporan. Karena kan semua laporan kan kita harus ini nangis gitu. Iya, tapi itu harus diselesaikan karena itu menyangkut kebutuhan anak. Kalau tidak misalnya diselesaikan saat itu, mungkin bisa diambil lain waktu. Oke, next. Oh, udah selesai. Alhamdulillah. Ya, jadi kesimpulannya setelah mengikuti tadi ya dari awal kegiatan kita selama hampir 1 jam lebih gitu ya, kira-kira apa kita refleksi ya Bapak Ibu, ada nggak yang mau menyampaikan refleksi kita hari ini apa yang sudah didapat, terus segmen nanti saya ingin memperbaiki atau selama ini ada persepsi yang salah, ternyata begini ya, ada? Alhamdulillah ya, jazakumullah khairan kepada Bu Aya yang sudah memberikan mungkin teori-teori yang baru ya. Mungkin saya dulu nggak dapat begini, waktu kuliah juga saya nggak dapat begini. Nggak tahu apa ini mungkin hal yang baru ya Bu. Ya, jadi setelah kita berdiskusi bersama, belajar bersama itu emang balik ke saya. Ya, kok saya masih banyak salahnya ya, berarti dengan anak-anak. Banyak kekurangan saya ketika misalnya saya ngajar kok nggak seperti itu, harusnya seperti itu ya, harusnya kan ada diskusi gitu ya, jadi tidak peraturan dan hukum dan sebagainya, harusnya seperti itu. Dan itu membuat dari diri saya itu berarti saya harus memperbaiki diri. Ketika saya mengajar, saya harus ketika ada permasalahan di kelas saya harus cari tahu akar permasalahan itu apa, kemudian diselesaikan dengan cara yang benar. Mungkin itu Bu banyak belajar intinya. Kalau buku itu berarti judulnya belajar sepanjang hayat ya kita itu ya. Ini mungkin ya ini baru populer. Penelitiannya sudah lama tapi baru populer itu sekarang, apalagi saat ini kurikulumnya sudah mendukung seperti itu. Artinya tidak melulu soal capaian materi, tapi kita perlu sekali menerapkan lingkungan yang positif untuk anak-anak belajar, gitu ya. Dari saya sekian, terima kasih kepada waktunya sudah 1 jam lebih. Oh iya, bukan narasumber tapi benar. Iya, yang jadi pertanyaan saya itu dari yang telah dipaparkan oleh Bu Aya itu kesimpulan akhir ya Bu, untuk kita sebagai seorang guru, kunci utama yang harus kita lakukan apa tadi kaitannya dengan kontrol itu ya, sebagai manajer. Nah, kunci utamanya apa Bu? Yang mungkin kita bisa pegang simpelnya sih. Sebenarnya ya tadi perilaku anak-anak gitu ya bermasalah. Itu sebenarnya bagian dari mereka itu memenuhi kebutuhannya. Jadi makanya kami
ada teori kebutuhan itu karena perilaku anak-anak yang kadang suka misalnya kurang positif atau sebenarnya tidak bisa beradaptasi dengan situasi itu karena dia kebutuhannya itu belum terpenuhi dan dia sedang mencari cara. Berarti ketika kita menghadapi permasalahan, kita cari apa sih kebutuhannya, apa sih yang dia hadapi seperti itu. Ya, karena kurikulumnya filosofi dasarnya adalah pendidikan itu memihak pada murid ya, pada peserta didik, bahkan termasuk memberikan instruksi apa tadi ketika memang tidak bisa sama karena manusianya berbeda itu boleh gitu ya. Nanti mungkin ada diseminasi selanjutnya yang bahas tentang filosofi pendidikan itu di kurikulum Merdeka. Kalau Bapak Ibu ikut webinarnya itu akan dikatakan iya, Hajar Dewantara itu ya pendidikan itu kita menuntut yang ada pada diri murid gitu ya. Ya itu kan ngaso suntode madya ngaso tuturi handayani. Jadi intinya kita itu adalah sebagai penuntun anak-anak. Dan anak-anak ini sudah punya potensi, punya kebutuhan. Guru hanya menuntun, tidak memaksakan, tidak mencetak, memangkas, tapi mengembangkan apa yang sudah ada. Gitu. Jadi supaya tidak jadi beban kita ya, karena Bapak Ibu guru kan semua perilaku anak itu baik, bagus. Padahal kenyataannya anak-anak